Ja, welcome back to my channel, bre. Lah, berhubung banyak yang nanya teman-teman, Bang, pelatihan di LPK Sagau tuh kayak gimana? Pelatihan fisiknya apa aja, pelatihan bahasanya gimana? Lah, untuk video kali ini aku pengen jawab itu semua teman-teman. Jadi di LPK Sagau ini ya teman-teman, untuk pelatihannya itu selama 3 bulan. Di selama 3 bulan ini kita dituntut buat bahasa kita bertambah, fisik kita bertambah, dan mental kita juga kuat ya teman-teman. Jadi untuk khusus video kali ini aku pengen bahas semua kegiatan di LPK Sagau mulai dari pagi sampai sore itu selama 3 bulan ya teman-teman. Jangan lupa saksikan. Jadi gini ya teman-teman, pelatihan di Asagau itu untuk pelatihan bersama senseinya, bersama gurunya itu mulai dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Di lain jam itu kita belajar sendiri atau bersama senpai ya teman-teman. Kita didampingin sama senpai atau senior kita. Kita diajarin apa untuk belajar yang kita nggak tahu, kita tanya ke senpai. Senpai kan itu lebih di atas kita, maksudnya gimana ya, dia belajar lebih dulu, pasti dia tahu lah apa yang sudah diajarkan di situ, makanya kita bisa tanya ke senpai itu ya teman-teman. Nah, jadi untuk pelatihan di Asagau ini kita itu mulai bangun pagi, mulai beraktivitas itu mulai dari jam 3 pagi ya teman-teman. Mulai dari jam 3 pagi itu kita bangun tidur, habis itu kita bersih-bersih asrama. Jadi kita bersih-bersih asrama itu semuanya, mulai dari nyapu, ngepel, toilet, kaca, terus dapur, dan lain-lain pokoknya. Jadi yang bersihin itu semua satu asrama itu satu angkatannya. Jadi kalau angkatan itu, di dalam angkatan itu ada 30 orang. Jadi yang bersih-bersih asrama itu semua 30 orang, tidak boleh ada yang tidur. Jadi ya harus semua bangun jam 3 dan bersih-bersih asrama. Itu bersih-bersih asrama itu sampai sekitar jam 4. Habis itu selesai bersih-bersih asrama, kita bisa mandi pagi, atau selain kita nunggu mandi, kita juga bisa untuk rensu atau latihan, baik itu hafalan kotoba, hafalan kanji, hafalan kosakata, dan lain-lain. Terus gini ya teman-teman, jadi di Asagau itu setiap harinya itu ada ujian untuk setiap harinya. Lah, karena ada ujian itu, kita harus belajar setiap hari teman-teman. Apa yang kita pelajarin setiap hari itu pasti berbeda, dan malamnya dan paginya kita hafalin, besoknya itu diujikan. Yes, kayak gitulah dari awal sampai akhir. Jadi habis rensu itu ya teman-teman, rensu sampai sekitar jam jam 4 sampai jam 6. Habis itu kita siap-siap. Jadi siap-siap itu kita pakai baju, terus mengecek PR dan lain-lain. Habis itu dikumpulin ya teman-teman, dikumpul jadi satu di rak yang khusus, nanti tinggal ngumpulin. Habis itu sekitar setengah jam 7 kita udah siap-siap pakai seragam, udah bagus lah, udah pakai seragam, udah siap-siap semua. Sarapannya itu datang. Jadi untuk makan di Asagau itu ya teman-teman, kita sebelum latihan itu membayar sebesar 6 juta itu buat pelatihan kita selama 6 bulan, baik itu dari makan, bayar listrik, asrama, gas, dan lain-lain, terus buat buku, pokoknya buat pelatihan kita selama di situ. Jadi untuk makan di Asagau ini satu hari itu makannya 3 kali. Untuk pagi dan siangnya itu dari catering, dan untuk malamnya kita masak sendiri. Jadi jam 7 itu catering itu datang, terus kita sarapan pagi sampai setengah 8. Habis itu
kayak apa, kita narande, kita baris, terus senam pagi dulu, habis itu push up 30 kali, habis itu baca khotoba yang mau ujikan waktu pelajarannya, waktu paginya kita baca bareng-bareng. Habis itu senseinya datang, gurunya datang, terus laporan kayak biasanya. Habis itu mulai pelajarannya bahasa Jepang itu ya teman-teman, di LPK Asagao itu mulai jam 8 pagi sampai jam 3 sore. Nah, untuk pelajaran bahasa Jepang itu mulai dari kotoba, kanji, dan kosakata ya teman-teman. Jadi di LPK Asagao ini dia punya buku panduannya sendiri ya teman-teman. Buku panduannya yaitu Dekiru Nihongo. Setiap SO itu punya buku sendiri-sendiri, dan untuk LPK Asagao ini dia pakai Dekiru Nihongo. Jadi di buku itu ada bab 1 sampai bab 15. Jadi selama 3 bulan belajar itu, kita itu belajar setiap minggunya itu selama 5 kali, mulai dari hari Senin sampai hari Jumat. Untuk Sabtu minggunya kita libur, kita baca sendiri ya teman-teman. Dalam pelajaran selama dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore itu, di pagi harinya kita ada sikeng ya teman-teman. Jadi di Asagao itu setiap harinya, setiap 5 hari belajar itu ada ujian. Untuk hari Senin itu ujian kotoba. Terus untuk hari Selasa untuk ada ujian kanji kalau nggak salah. Terus untuk Rabunya ujian apa kemarin? Jumpo. Terus untuk hari Kamisnya itu ujian matematika. Terus untuk hari Jumatnya lagi, untuk hari Jumat kalau nggak salah itu kotoba, tapi kotoba itu kotoba dinding ya teman-teman. Jadi itu tidak suruh dihafalkan, itu sensei nggak bakalan bilang suruh ngapalin, tapi itu udah ditempelin itu aja di tembok-tembok. Itu suruh namanya aja kotoba dinding ya teman-teman, taruh di dinding-dinding. Itu nanti kalian hafalin sendiri, itu pasti disikengin. Kotoba dinding itu gantinya setiap 2 minggu sekali, itu pasti akan ganti dan kalian harus hafalin. Itu pelajaran biasa, pelajaran bahasa. Di bumponya kan di dalam buku Dekiru Nihongo itu ada 15 bab kan teman-teman. Jadi 15 bab itu setiap babnya itu diselesaikan seminggu, itu biasanya 1,5 bab sampai 2 bab. Jadi setiap 1 bab selesai itu ada ujiannya teman-teman. Itu yang aku maksud. Nah, terus ujian selama 5 hari itu harus lulus semua teman-teman, ada KKM-nya sendiri. Kalau nggak lulus kalian nggak bisa dapat HP buat hari Sabtu dan Minggunya. Terus selesai pelajaran dari jam 3, habis itu kita ganti baju, terus olahraga fisik ya teman-teman. Untuk olahraganya itu yaitu 1, ada push up sama sebanyak 30 kali. Terus sit up 30 kali, terus squat thrust 30 kali. Habis itu ngeplank itu 1 menit ya teman-teman. Lah, untuk push up 30 kali, sit up 30 kali, squat thrust 30 kali, dan plank 1 menit itu sama sebanyak 2 kali. Jadi 1 hari itu untuk sorenya, jadi totalnya push up 60, squat thrust 60, dan ngeplanknya 2 menit. Habis itu lari. Terakhir itu olahraganya adalah lari. Untuk lari itu udah ada rutenya, itu panjangnya sekitar kurang lebih 3 km. Juga di waktu ini sih teman-teman. Ya untuk awal-awal masih bisa, untuk santai-santai. Nanti berselang waktu-waktu sama 3 bulan, nanti di akhirnya juga ada ujian. Jadi ada ujian fisiknya, jadi harus lulus. Jadi harus lari terus. Semakin hari itu semakin cepat teman-teman. Harus semakin cepat. Habis itu selesai olahraga, kita narande, baris kayak biasanya, laporan kalau olahraganya udah selesai. Habis itu kita bersih-bersih asrama. Itu jadi bersih-bersih asrama itu setiap pagi sama sore hari.
bersih-bersih asrama, habis selesai bersih-bersih sampai jam 5 itu laporan, ngambil PR, terus ngambil kayak tugas yang lainnya. Kan sorenya kan nggak dapat catering kan teman-teman, itu nanti ada tugasnya bendaharanya itu masuk ke Jimusa atau kantor, dia laporan ke senseinya, terus nanti dikasih uang uang belanja. Jadi dihitung ya teman-teman, soalnya setiap anak itu dijatah satu hari itu makannya sekitar berapa, itu nanti dikasih buat makannya malam, sekali makan itu dikali banyak orangnya, nanti itu buat belanja kalian masak sendiri. Itu kalian bebas itu mulai dari jam 5 sampai pagi lagi lah. Itu bukan bebas gimana ya, bukan bebas bisa keluar seenaknya, enggak, maksudnya bebas, enggak ada senseinya, enggak ada gurunya, enggak ditungguin, kalian bisa belajar sendiri, bisa masak, bisa ngobrol, bisa bercanda sama teman-teman yang ngerjain PR dan lain-lain. Masak, terus ada yang ibadah, ada yang ngerjain PR. Nah, di Asagau ini PR-nya nggak dikit ya teman-teman. Setiap hari itu ada nulis kotoba, setiap hari Senin dan Kamis itu nulis kanji. Itu ada PR bumpo, suruh bikin rebung atau contoh. Terus itu nanti hafalan lagi apa yang dipelajarin hari ini, besok kan disikengkan, yaitu harus pelajarin lagi. Nah, itu selama pelatihannya kayak gitu teman-teman, itu selama 3 bulan. Kalau udah selesai sukudanya, kita bisa tidur itu sekitar jam 10 sih teman-teman, 10 malam lah, sekitar jam 10 sampai jam 12 lah, terserah kalian. Pokoknya kalian tugas sudah selesai, PR udah selesai, nggak ada mondai, nggak ada masalah, terus nggak ada harus perbaikan, udah hafal beneran, kalian bisa tidur. Terus nanti kalian bangun kayak biasanya, bangun jam 3 pagi, terus jalani aktivitas kayak biasanya, itu selama 3 bulan. Lah, untuk di akhir pelatihan itu nanti ada ujian ya teman-teman, ujian bahasa mulai dari hafalan kotoba, terus kanji, terus itu bumpo, dan wawancara. Itu wawancara itu 1 bulan terakhir itu dibacain sama senseinya, terus kita nyatet, terus sebisa mungkin kita nyatet semuanya. Habis itu nanti yang ditanyain yang diajarin senseinya 1 bulan sebelum ujian itu. Nah, untuk ujian itu ada 2 hari ya teman-teman. Itu yang hari pertama itu kayak wawancara kanji, kadang juga ujian bumpo. Terus yang hari keduanya itu nanti ujian fisik ya teman-teman. Jadi nggak melulu sama untuk ujiannya hari ini enggak, tapi pasti ujian fisiknya hari kedua. Yang hari pertama itu pasti ujian wawancara. Terus di antara ujian bumpo dan kanji itu nanti kadang dibagi 2, kadang diikutin untuk hari pertama. Jadi itu ya teman, dan itu juga harus lulus. Dan untuk ujian fisiknya itu nanti push up langsung 50 kali. Itu harus benar-benar ya teman, harus lurus gini, kalau enggak itu nanti enggak dihitung. Pokoknya jumlah harus 50, harus benar push upnya. Terus sit upnya 50 kali, squat thrustnya 50 kali, ngeplanknya langsung 1,5 menit. Terus larinya atau biasanya itu waktu ini sampai 12 menit, itu enggak bisa lebih dari itu harus pas kayak itu, pas 12 maksimal. Kalau bisa lebih cepat itu nanti kalau lulus. Jadi teman-teman, itu semua tadi pelatihan-pelatihan di Asagau, baik mulai dari pagi sampai malam, kembali ke pagi lagi, itu selama 3 bulan. Habis itu udah juga ada ujiannya, mulai dari latihan fisik dan ujian lain-lain. Jadi semoga ini semua menjawab pertanyaan kalian. Sekian teman-teman, makasih. Jangan lupa like, share, and subscribe ya teman-teman. Jangan lupa tunggu video selanjutnya. Assalamualaikum.